Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 1865008, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mereview kembali materi kedua dari mata kuliah Manajemen Proyek TI, yaitu tentang fase definisi memahami masalah user. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Di sini ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Anda harus memutuskan proyek yang akan dilaksanakan atau tidak. Dan ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Dokumen kebutuhan atau RD, di mana RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RD. Berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. Pertama, pendahuluan, di mana identifikasi perusahaan, user, dan juga penjual di mana RD tersebut ditunjukkan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang, contoh situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dan lain sebagainya. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user atau departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur lingkungan dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah dihadapi user. Kedua, tujuan proyek, di mana sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk pengembangan proyek, batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Ketiga, fungsi-fungsi utama, pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Keempat, keluaran umum, di mana penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. 5, informasi input secara umum, di mana input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Keenam, kinerja, di mana beberapa banyak transaksi yang akan diproses, beberapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dan lain sebagainya. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses dalam hari atau jam. Selanjutnya, pengoperasian dan lingkungan, di mana komputer akan ditetapkan, di mana terminal-terminal yang interaktif ditetapkan, dan siapa yang akan menggunakannya. 9, kompatibilitas pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan, adakah alat-alat yang harus disatukan, atau jika pengiriman akses dibutuhkan, jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada, atau harus dapat diprogram dengan bahasa yang spesifik. Semua dokumen dinyatakan di dalam bagian ini. Reliabilitas ketersediaan. Tulisan penggambaran waktu di antara kegagalan-kegagalan, waktu untuk perbaikan, dan persentase tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur menyatakan penggambaran ini untuk hardware mereka. 11, pengantarmukaan dengan pemakai, di mana rincikan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dan menggunakan komputer. Jelaskan bagaimana menangani sistem kepada user yang baru.
Pengaruh organisasi. Departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah, bagaimana sistem baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. Pemeliharaan dan dukungan. Jaminan-jaminan yang dibutuhkan, beberapa lama, sampai kapan, bagaimana pengiriman. Selanjutnya dokumentasi dan pelatihan. Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. Keuntungan. Jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual yang berpengalaman, komitmen, metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses, dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. Persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat untuk seleksi kapan dan bagaimana akan dilakukan. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai atau dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pernyataan, dapatkan sistem ini dibangun secara teknik. Sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan, dan apa yang akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya, cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya kepada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatas sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pernyataan seperti ini. Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberi kepada saya. Alasan yang menumpuk adalah bahwa pilih satu atau lebih. Si pemakai mengubah pikirannya, tidak pernah memberitahukan saya tentang dan departemen yang lain menjanjikan. Dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian dengan kata lain untuk itu bukan kesalahan saya. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah solusi 1, selidiki masalah-masalah yang ada. 2, hukum yang tidak bersalah. 3, promosikan yang tidak terlibat. Dan 4, kembali ke solusi pertama dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, antisipasi risiko. Kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Ketiga, kurangi dampak risiko. Dan terakhir, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang fase definisi.
memahami masalah usair. Akhir dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.